Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai bisnis plan kami dengan tema Keji Billing Jelly Candy. Yang beranggotakan 5 orang, yaitu Himatukus Divada Zelin, Nikia Wahyuni, Inaya Fadila Pisania, Sofia Uga, dan Abu Putun. Dengan dosen pengampu Ibu Sari Oktavera, ST MMMCR. Selanjutnya akan dibahas oleh Naya. Baiklah, saya akan membahas mengenai executive summary. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang visi, misi, serta tipe bisnisnya. Visi membangun usaha manisan herbal sebagai wadah usaha yang bisa membantu pengobatan herbal dan penunjang kehidupan sehat masyarakat. Kemudian, kami memiliki misi untuk menyediakan manisan yang sehat dan aman untuk penderita diabetes, mengutamakan kualitas bahan dan kesehatan dalam proses produksi dan pelayanan, kemudian memberikan alternatif baru bagi para penderita diabetes untuk dapat mengonsumsi makanan berupa manisan, dan menumbuhkan keterampilan dan pengetahuan anggota untuk mencapai performa penjualan yang maksimal. Kami mengambil tipe bisnis yaitu bisnis kuliner dengan berbasis home industry. Selanjutnya adalah latar belakang usaha. Diabetes merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan ciri-ciri berupa tingginya kadar gula atau glukosa darah. Di Indonesia sendiri, penyakit diabetes merupakan penyakit yang lumrah ditemui. Selain itu, Indonesia merupakan negara dengan peminat manisan yang tinggi, tapi sebagai akibatnya Indonesia juga menjadi negara dengan tingkat penderita diabetes yang tinggi. Menurut data yang diambil dari International Diabetes Federation, IDF, Atlas 2021 yang dipublikasikan pada laman diabetesatlas.org, Indonesia merupakan negara yang berada pada peringkat kelima dalam daftar negara dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Jumlah pasien diabetes di Indonesia sendiri pada tahun 2021 telah mencapai 19,5 juta orang, dan angka ini diproyeksikan terus meningkat hingga 28,6 juta orang pada tahun 2045. Telah dilakukan berbagai metode untuk mengurangi dan menyembuhkan penderita diabetes di Indonesia, salah satunya yaitu pengobatan herbal. Salah satu obat herbal yang dapat digunakan adalah daun keji beling. Nyatanya daun keji beling sangat berkhasiat. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai analisis keunggulan usaha. Jadi daun keji beling diusung sebagai bahan utama pada perban herbal ini, yang merupakan ide orisinal dari kelompok ini. Mengusung tema health candy yang rendah gula dan cocok untuk penderita diabetes. Harganya juga terjangkau, yaitu 6.000 untuk satu kemasan yang berisi 2.000 biji semen. Pengemasan produk juga menggunakan bahan ramah lingkungan dengan tambahan inovasi lain berupa bentuk produk yang merupakan permen lunak atau permen jelly, dan menggunakan pewarna dengan berbagai varian warna yang cantik dan aman bagi kesehatan karena menggunakan pewarna alami. Kemudian analisis peluang usaha dibagi menjadi 4, yaitu kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman. Kekuatan atau strength, bahan utama mudah didapat, inovasi ide yang diberikan unik, kaya akan manfaat dan orisinil, menggunakan bahan-bahan alami yang ramah lingkungan dan baik untuk kesehatan, serta harga yang terjangkau, aman untuk penderita diabetes, dan karena penggunaan bahan lokal dapat menghemat biaya akibat devisa dan perizinan luar negeri lain. Kemudian untuk kelemahan, pendistribusiannya di dalam daerah masih dipertanyakan karena untuk target pasar besar masih belum diketahui. Kemudian sulit mendapatkan kepercayaan masyarakat karena produk yang masih tergolong baru. Untuk kesempatan, produk ini memiliki peluang yang cukup besar untuk remaja dan orang dewasa, terutama para pecinta manisan. Penggunaan produk dengan herbal dengan rendah gula dan kaya akan manfaat bagi kesehatan memberikan daya tarik tersendiri untuk permen ini. Untuk ancamannya tersendiri, apabila muncul pesaing dengan inovasi dari ide bahan baku dan produk yang mirip. Analisis keuntungan usaha, untuk total biaya didapatkan sebesar Rp196.200 dan dengan keuntungan Rp103.800, yaitu sebesar 45%. Kami memiliki tujuan untuk membuka peluang pada lapangan kerja baru bagi masyarakat dan memberikan motivasi serta peluang terhadap masyarakat untuk menghasilkan karya yang kreatif.
Kemudian penggunaan sumber daya lokal diharapkan dapat memberikan keuntungan lebih bagi masyarakat lokal, menghemat devisa dengan penggunaan bahan lokal, serta turut menyediakan kebutuhan konsumen dan membantu otonomi daerah. Terima kasih kepada Naya. Untuk deskripsi usaha akan saya jelaskan sendiri. Data usaha. Kelompok 7 adalah home industry yang memproduksi, mendistribusikan, dan menawarkan produk berupa permen jeli keju beling. Data perusahaan yaitu pemilik usaha kelompok 7 dengan alamat usaha di Padang dengan karyawan dengan 5 orang karyawan yang seperti yang tertera, dengan nomor telepon yang tertera, dan jenis perusahaan yaitu berbasis kuliner dengan produk yaitu permen herbal dengan harga 1 bungkus 6.000. Untuk kepengurusan yaitu untuk pemilik besar yaitu dengan pemilik dan ada 4 bagian yang di bawah kepemilikan. Yang pertama yaitu bagian produksi, yang kedua bagian keuangan, yang ketiga bagian administrasi, yang keempat bagian sumber daya manusia dengan fungsi dan tugasnya masing-masing seperti yang tertera. Untuk tahapan pendirian usaha terdiri atas 7 poin. Yang pertama melakukan penilaian pasar, yang kedua membuat rancangan dan isi bisnis, yang ketiga menentukan dan menetapkan bisnis, yang keempat menganalisis usaha yang terkait, yang kelima merencanakan bisnis dengan menyusun konsep yang sesuai, yang keenam yaitu merencanakan keuangan, yang ketujuh mendaftar nama bisnis. Dan untuk rancangan pengembangan usaha, yang pertama yaitu memperkenalkan produk yang ditawarkan merupakan olahan keju beling yang berupa bentuk permen. Yang kedua itu membangun jaringan dengan pihak manapun, dan yang ketiga itu menciptakan inovasi pada desain yang ditawarkan sehingga menarik konsumen. Yang keempat itu meningkatkan kualitas pelayanan yaitu meminta kepada konsumen untuk memberikan saran. Yang kelima itu menjadikan semua relasi sebagai promosi. Yang keenam memberikan sampel gratis di setiap toko online. Yang ketujuh itu penciptaan slogan dan logo yang bagus dan menarik dan sesuai dengan tujuan. Yang selanjutnya itu analisis produk terdiri atas 3, yaitu deskripsi produk, yang kedua keunikan produk, dan ketiga keunggulan usaha. Deskripsi produk sendiri sesuai yang dibacakan tadi. Kelompok 7 adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang permen herbal dengan bahan dasar yaitu permen keju beling dan gula aren. Gula aren sendiri sebagai pengganti gula pasir itu lebih sehat karena rendah kalori, dan bahan utama yaitu keju beling juga sangat banyak manfaatnya bagi tubuh. Yang kedua, keunikannya untuk produk kami yaitu keju beling dan gula aren itu belum ada di pasaran dan juga memiliki manfaat yang sangat bagus tanpa mengurangi rasa enak sendiri. Untuk keunggulan usaha, yang pertama yaitu menggunakan bahan baku, mesin, dan perabotan lain yang mudah ditemukan. Yang kedua, penggunaan listrik yang efisien. Yang ketiga, mengutamakan pelayanan terhadap konsumen berupa fast respon dari segala aspek. Yang keempat, adanya sistem PO selain tersedianya produk di pasar offline dan online. Yang kelima, yang sehat dan nikmat. Yang keenam, unik dan baru. Selanjutnya akan dibahas oleh Sophie. Selanjutnya itu ada analisis pasar. Yang pertama itu ada profil konsumen. Target konsumen dalam produk ini itu adalah penderita diabetes dan anak muda pencinta manisan. Kemudian ada target pemasaran. Target pemasaran adalah memilih satu atau lebih segmen yang akan dilayani. Rencana pemasaran dilakukan dengan strategi pemasaran konvensional melalui penjualan kepada kerabat terdekat, kedai offline, dan pemasaran online melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Kemudian ada segmen pasar, itu yang pertama, yang A ada demografi, itu yang pertama ada usia, penderita diabetes, dan anak muda pencinta manisan. Yang kedua jenis kelamin, itu semua jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan. Yang B itu ada perilaku, mementingkan kesehatan dan keamanan konsumen. Kemudian itu ada pesaing dan peluang. Pesaing usaha itu ada contohnya tuh seperti permen Akis dan permen Kopiko. Yang B itu ada peluang usaha, lebih memperhatikan kesehatan konsumen, menjadi peluang bagus di pasaran. Hal ini menjanjikan jika strategi pemasaran yang tepat dan menarik konsumen.
Kemudian itu ada strategi pemasaran, yang diperhatikan itu produk strategi, mengenai bagaimana produk dapat menarik hati konsumen dan pembelinya. Terus ada price strategi, mengenai bagaimana produk lebih menarik konsumen dari segi harga melalui promosi. Kemudian ada last minute, merupakan cara untuk mendistribusikan produk untuk sampai kepada konsumen. Kemudian ada people, merupakan ketersediaan SDM secara umum yang dapat meningkatkan penjualan produk ke konsumen secara langsung ataupun tidak langsung. Baik, terima kasih kepada Sophie. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vika. Vika, ya, saya akan menjelaskan tentang analisis produksi dan keuangan. Pertama itu terkait penentuan BHP atau bahan habis pakai. Di sini untuk modal kita sendiri itu adalah 127.200 per harinya, yakni untuk BHP dan juga biaya desain kemasan. Di sini rinciannya terkait daftar bahan habis pakai. Lanjut. Kemudian di sini juga ada penentuan biaya-biaya lainnya. Di sini ada daftar biaya peralatan penunjang untuk menunjang pembuatan produk. Lanjut. Nah, kemudian dari list-list tadi dapat kita perkirakan pendapatannya, yakni yang akan kita dapatkan selama produksi tersebut adalah 7.500.000 ini untuk per bulannya. Kemudian untuk estimasi keuangannya, kita akan dalam per bulannya itu kita akan mendapatkan keuntungan bersih, nah yakni sebesar 1.614.000. Lanjut. Kemudian kita terkait break even point-nya per bulan atau nilai impas ya, nilai impas dari operasi perusahaan. Nah, di sini dapat kita urutkan terlebih dahulu bagaimana terkait penjualan, di mana target kami sendiri itu adalah perharinya 50 bungkus. Dan untuk harga pokok produksi per unit itu, untuk total biaya produksi itu adalah 196.200, dan untuk harga pokok produksi per unit itu nantinya diperoleh 3.924. Dan untuk harga jual setelah dikalkulasikan dengan keuntungan 45%, nah, itu kami mengambil biaya penjualan sebesar 6.000. Dan didapatkanlah BEP per bulannya, break even point per bulannya itu ialah selama dalam 2 hari kita dapat mengembalikan modal yang telah digunakan sebelumnya. Lanjut. Kemudian untuk anggaran biaya di sini yang kedua yaitu rencana tahap pelaksanaan yang terdiri dari tahapan produksi. Tahapan produksi itu terdiri dari 6 produksi yang terdapat dilihat dari slide next. Yang ke B, tahapan pemasaran. Tahap pemasaran terdiri dari 2 cara, yaitu offline dan online. Yang kalau online yaitu pemberian produk melalui sistem COD sesuai dengan pembagian lokasi pasar. Yang ketiga yaitu rencana tahapan evaluasi yang terdiri dari mengisi kuesioner, meminta kritik dan saran, dan ketiga mencatat laporan pencapaian. Next. Yang keempat yaitu rencana indikator keberhasilan yang terdiri dari 4, yaitu evaluability yang terdiri dari keberlanjutan, adanya kelengkapan dan ketersediaan perlengkapan. Yang kedua accessibility yang terdiri dari aspek fisik dan aspek ekonomi. Yang ketiga yaitu acceptability yang terdiri dari proses kecepatan serta sikap keramahan dari karyawan. Yang kedua outcome berupa kepuasan pelanggan. Yang keempat relationship yang terdiri dari hubungan kekeluargaan membuat konsumen nyaman. Next, saya kembali pada moderator. Baik, terima kasih kepada Nikia. Hanya itu yang dapat kita sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.